Jasa-jasa bank lainnya. Jasa bank. Jasa bank merupakan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu bank untuk memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa yang ditawarkan oleh sebuah bank, maka semakin handal pelayanan yang diberikan bank tersebut kepada nasabah memperoleh pendapatan bagi bank. Manfaat layanan jasa buat bank. Bank akan mendapatkan fee dari layanan jasa yang dipakai oleh nasabah tersebut dan yang dihitung berdasarkan jenis transaksi yang dimanfaatkan oleh nasabah. Fee tersebut diperoleh melalui dua saluran, yaitu kantor cabang dan fasilitas digital. Kantor cabang terdiri dari transaksi dalam negeri dan transaksi luar negeri, sedangkan fasilitas digital terdiri dari internet banking personal dan corporate. Jenis-jenis jasa. 1. Pengiriman uang. Jenis jasa merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota atau ke luar negeri. Sarana jasa transfer ini tergantung kemauan nasabah. Hal tersebut akan mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besar kecilnya biaya pengiriman. 2. Clearing. Clearing merupakan sarana atau cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat berharga, surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, pihak lain yang ditunjuk. Proses clearing adalah proses pertukaran warkat antar bank untuk bank maupun untuk nasabah bank yang diselesaikan pada suatu waktu. RTGS. Sistem ini disediakan untuk mengirim uang dengan nilai nominal 100 juta rupiah ke atas. Peserta sistem BIRX adalah bank dan non-bank. Besaran tarif bank ke nasabah sesuai dengan kebijakan masing-masing bank, namun maksimal adalah Rp30.000 TRF. Pengiriman uang luar negeri. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam hal transaksi luar negeri, bank menyediakan jasa pengiriman uang dalam bentuk valuta asing ke luar negeri atau menerima kiriman uang dari luar negeri. Transaksi ini dibagi menjadi dua, yaitu outgoing transfer dan incoming transfer. Inkaso atau collection yaitu menagihkan warkat seperti cek, travel checkaway dan sebagainya, yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan warkat berlangsung 1-4 minggu dan besarnya fee yang dibebankan kepada nasabah bergantung kebijakan bank. Safe Deposit Box, SDB. Safe Deposit Box, SDB, atau penyewaan kotak penyimpanan barang, surat berharga. Bank membebankan nasabah biaya sewa SDB. SDB dibuat dari material berbahan baja yang terletak di dalam ruang khasanah, kokoh dan tahan api. 7. Penukaran uang. Jasa ini dibutuhkan oleh masyarakat baik untuk keperluan pribadi semisal akan bepergian ke luar negeri dan membutuhkan USD maupun bisnis semisal untuk pembelian bahan baku di luar negeri DSB. Bank mendapatkan pendapatan dari selisih antara harga beli dan harga jual suatu valuta oleh bank kepada nasabah. 8. LC. Applicant atau importir yang merupakan nasabah, meminta bank, disebut issuing bank, untuk menerbitkan LC yang berisi janji bank untuk membayar sejumlah uang kepada penerima LC atau beneficiary atau eksportir. Pembayaran akan dilakukan bila syarat dan kondisi yang tertuang di dalam LC terpenuhi. 9. SKBDN. SKBDN merupakan janji tertulis yang tidak dapat dibatalkan, yang diterbitkan oleh issuing bank atas permintaan pembeli applicant untuk membayar sejumlah uang kepada penjual beneficiary. Pembayaran akan dilakukan bila syarat dan kondisi yang tertuang di dalam SKBDN terpenuhi. 10. Bank garansi. Bank garansi merupakan penjaminan oleh bank atas permintaan nasabah untuk kepentingan penerima jaminan apabila nasabah melakukan prestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya terhadap penerima jaminan. Penggunaan bank garansi hanya untuk satu kali transaksi, sejak diterbitkan hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh penerima jaminan. Produk-produk Bank Syariah Indonesia, BSI, dalam kehidupan sehari-hari. Produknya tak kalah canggih dengan produk-produk perbankan konvensional. Produk-produk Bank Syariah telah disesuaikan dengan akad-akad syariah dan diakui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, DSN MUI. Pertama ada deposito syariah, kedua gadai syariah, ketiga giro syariah, dan yang terakhir ada pembiayaan atau pinjaman syariah. Deposito syariah.
Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola bank syariah. Produk ini bisa didapatkan untuk nasabah perorangan dan perusahaan dengan menggunakan prinsip mudharabah. Deposito syariah bisa ditarik setelah jangka waktu simpanan telah berakhir atau jatuh tempo, yaitu pilihan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan. Biasanya deposan akan menandatangi lembar perjanjian untuk mendepositkan sejumlah uangnya. Karena keuntungan yang besar maka tidak sedikit yang tergiur untuk mendepositkan sejumlah uangnya di bank syariah. Dengan jangka waktu tertentu. Keuntungan deposito di bank syariah berupa nisbah atau bagi hasil. Umumnya nisbah yang ditawarkan adalah 60/40 untuk nasabah dan bank. Selanjutnya gadai syariah. Gadai syariah adalah produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabahnya. Khususnya dalam hal ini, gadai syariah menggunakan akad ran atau ijarah. Sebagai syarat utama, nasabah wajib menyerahkan barang jaminan. Syarat utama, nasabah wajib menyerahkan barang jaminan. Jadi ketika nasabah membutuhkan uang tunai dalam jumlah besar, nasabah akan membawa jaminan berupa surat berharga untuk diajukan jaminan. Namun apabila terjadi nasabah atau debitur tidak sanggup melunasi cicilan, barang jaminan akan dijual untuk menutupi utang. Jika harga jualnya melebihi utang, kelebihannya akan dikembalikan kepada debitur. Giro syariah adalah produk simpanan di bank syariah yang dana bisa ditarik dengan menggunakan cek atau biljet giro selain kartu ATM. Nasabah giro, disebut juga dengan giran, bisa dari perorangan atau badan hukum, yang membutuhkan kemudahan bertransaksi dalam jumlah yang sangat besar kapan saja. Karena giro tidak ada batasan transfernya, hal ini biasanya digunakan perusahaan yang sering melakukan beberapa transaksi di waktu yang sama. Pinjaman syariah adalah produk pinjaman dari bank syariah. Nasabah wajib melunasi utang tersebut dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Misalnya, nasabah ingin meminjam uang tunai untuk membeli komputer. Bank syariah tidak akan memberikan uang tunainya melainkan akan membelikannya terlebih dahulu di toko. Lalu, komputer itu dijual kepada nasabah dengan harga yang telah dimasukkan marin. Transaksi semacam ini tidak tergolong riba selama bertujuan tolong-menolong dan tetap mengikuti syariat. Keuntungan bank didapatkan dari marin harga beli barang di toko dengan harga jual kepada nasabah.